Terus tiba-tiba nyokap gue balik badan karena dia di depan gue, terus ngebalik. Wah itu merinding gue sampai sekarang. Terus nyokap gue bilang kayak, sholat Neng. Di situ dan wah gue mau nangis sekarang karena itu bener-bener apa ya, gak bisa dijelasin. Saat nyokap gue ngebalik, terus gue melafalkan Allahu Akbar pertama. Wow, gimana bilangnya? Masalah lu belum selesai saat itu ya? Belum. masih terjadi si toxic relationship itu. Iya. Tapi elunya ngerasa oke, saatnya gue meminta sama. Karena itu tuh udah kayak nggak tahu jalannya mau kemana, dan gue kekurangan gue adalah gue tuh tidak pandai untuk menceritakan curhat sama orang lain tuh. Iya. Buat apa sih? Karena gue ngerasa takutnya kalau gue cerita tuh malah jadi dijudge sama orang atau jadi ceritanya malah jadi kemana-mana gitu. Mending gue cari jawabannya udah langsung set sama yang di atas. Akhirnya gue datang umroh dan ternyata perjalanan di sana tuh itu apa ya, perjalanan terindah yang pernah gue jalani. Jadi ada satu momen sebelum kita ke Mekah itu tuh ada di Madinah gitu kan, ada satu tempat yang namanya Raudhah. Kalau Raudhah itu kan sebenarnya kayak untuk laki-laki tuh bisa kesana kapanpun, tapi kalau untuk perempuan tuh kayak ada waktu khusus yang dimana sekitar jam 1 malam gitu gue kesananya sama nyokap gue gitu. Oh wow. Terus itu dia ya, kalau yang namanya di sana tuh kayak sakral gitu ya tempatnya. Jadi memang udah dikasih tahu kalau kesana tuh jangan sampai nyebut yang aneh-aneh. Kalau misalnya emang terlintas sesuatu yang negatif tuh langsung istighfar ya, astagfirullah gitu kan. Gue datang ke sana ke Raudhah jam 1 subuh. Itu tuh Raudhah tuh kayak tempat apa disebutnya kayak taman surga gitu ya. Jadi kayak tempat pertama kali Nabi Muhammad untuk mengajarkan agama Islam di depan para sahabatnya gitu, tempat Raudhah itu. Terus pas di situ pertama kali tuh gue datang, rame banget Daniel, ramenya berjubel jam 1 pagi, jam 1 malam. Gila. Itu berjubel perempuan-perempuan semua ya. Berjubel tuh dari kejauhan tuh udah rame. Pas gue datang, mama kita tuh ngapain ya kesini? Terus harus ngantri, sambil jongkok, apa segala macam. Itu perjuangan sampai kesana. Terus kita ngapain mah nanti di sini? Nanti kita sholat di sini gitu. Nanti Neng sebutkan aja apa yang doa Neng gitu. Terus gue lihat maju pelan-pelan. Bener-bener lo tahu Damri bis yang kalau yang sampai penuh banget lo tuh sampai bisa tidur berdiri saking penuhnya. Oh my god. Sampai kayak ngelihat ke sini, di sini udah muka, di sini udah muka gitu loh. Kayak gimana lo mau sholat, karena lo sholat tuh kan harus sujud apa segala macam. Terus gue sudah tidak bisa melihat possibility lo bisa sholat di tempat yang bentuknya seperti sesak gitu sampai masuk. Terus mama gak mungkin, aku bilang sholat sini gak mungkin. Terus mama bilang yakin Neng, kalau misalnya Allah izinkan Neng untuk sholat di sini, minta dibukakan jalannya, minta Neng gitu. Yakin kalau Allah kasih jalan, Neng udah jauh ke sini, Neng pasti dikasih jalan buat sholat di sini gitu, kata mama gitu. Gue masih kayak ya Allah, gue masih setengah kayak nggak mungkin setengah, tapi ya Allah kasih jalan, kalau emang ini kasih jalan gue bilang gitu. Sampai ada masuk wah gitu, sampai Daniel gue tuh ngelihat orang yang lagi sholat tuh kepalanya keinjak sama yang lain. Saking penuhnya. Lo gimana sih sholat kayak nggak mungkin. Terus tiba-tiba nyokap gua bisa sholat. Kan kita tuh kalau umroh tuh bergrup gitu kan, kayak ada 20 orang gitu bareng ibu-ibu yang lain. Yang lain aja ibu-ibu tuh susah untuk sholat, tapi nyokap gue dengan sangat mudahnya gitu kayak gue juga nyokap gue deh gitu. Tapi tetap bisa sholat. Terus akhirnya pas nyokap gue sholat, terus tiba-tiba nyokap gue balik badan karena dia di depan gue, terus ngebalik. Wah itu merinding gue sampai sekarang. Terus nyokap gue bilang kayak, sholat Neng. Di situ dan wah gue mau nangis sekarang karena itu bener-bener apa ya, gak bisa dijelasin. Saat nyokap gue ngebalik, terus gue melafalkan Allahu Akbar pertama. Wow, gimana bilangnya? Lo yang ngelihat banyak banget orang di situ, tiba-tiba gak ada orang sama sekali gitu loh. Sama sekali gak ada yang nyentuh jilbab gue tuh, gak ada.
lo bisa sholat dengan sangat tenang, terus lo ngerasa kayak film SpongeBob, lo tau gak? Lo film SpongeBob kalau ada cahaya matahari yang gitu, kayak gitu, kayak gue ya Allah Akbar, pertama kayak apa ini gitu, ini apa? Terus aduh nangis. Kelihatan kok nangis. Gak perlu dikasih tahu gitu. Aduh nangis. Habis itu kan sholat sunat kan, itu 2 rakaat. Itu aneh banget. Lo kayak wuh gitu kan, tapi pas Allah Akbar langsung gitu. Jadi kayak lo kayak punya khusyuk sendiri gitu loh. Yang sampai di mana gak ada orang yang gitu loh aja, gak ada. Sampai lo bisa sujud yang dimana lo ngelihat semua orang, kepala orang tuh diinjek orang gitu. Tapi lo bisa kayak itu kayak sholat pertama kali dalam hidup gue yang ajaib deh. Sampai akhirnya udah sholat 2 rakaat. Terus kan ada salam akhir gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang terakhir langsung lagi. Kayak wah ini gimana tadi gue, itu aneh banget Daniel. Itu langsung kayak gue bisa terombang ambing lagi. Itu kayak itu apa gitu, kayak itu momen yang itu. Di situ gue percaya bahwa ya kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita untuk sholat, lo akan dijaga kok. Lo dijaga banget dan nggak ada sedikit pun. Itu kayak ada gue nangis banget itu. Terus nyokap gue juga nangis. Nangis sholat di sini gitu. Wow. Terus gue ngeliat ke belakang aja udah kayak wah nggak mungkin. Gak mungkin Daniel, gak mungkin lo bisa sujud di situ, keliat di mata lo. Jadi nggak tahu gue lagi masuk kemana saat itu gitu. Itu pengalaman pertama. Udah kan pulang, terus gue ceritain sama nyokap gue, wah itu ya keajaiban. Terus abis itu jalan abis itu ke Mekah besokannya. Pas di Mekah juga mengalami hal yang sama serupa, tapi karena kita akan mengelilingi Ka'bah. Tapi bukan pas tawaf ya, ada di free time kita. Terus kayak pengen sholat di Hijr Ismail gitu. Tapi nanti ditemenin sama bapak aja karena memang lo orang Arab tuh gimana sih, gede-gede. Kalau yang kemarin kan waktu di Raudhah tuh cewek-cewek, tapi kalau itu kayak Arab semua, gede banget gitu. Yang dimana sama itu kejadiannya juga sama sih, kayak nggak mungkin lo kayak bisa sholat di situ karena kejadiannya emang lagi penuh banget. Dan lo bisa sholat juga di situ tanpa terombang-ambing. Gue rasa kayak gak mungkin kejadian semalam terulang lagi, gue bilang gitu. Sama bokap gue, tapi itu yang semalam kan sama nyokap gue, ini sama bokap gue. Terus bokap gue juga sama aneh gitu. Itu juga sama sih. Wow. Itu aneh banget Daniel. Gue sampai sekarang masih kayak gak bisa, bentuk visualnya tuh ajaib itu menurut gue di situ. Nah, di situ gue banyak menyebutkan doa-doa yang kata mama kalau misalnya mau apapun segala macam ya, karena tempatnya sakral, apa yang Neng ucapkan pasti akan terjadi dan insya Allah tercapai. Dan salah satunya juga jodoh ya waktu itu.